Inilah cara mudah agar kalian bisa masuk dan sholat di dalam Ka'bah. Salah satu pengalaman menakjubkan apabila kita bisa beribadah di tanah suci dan berkesempatan masuk dan sholat di dalam Ka'bah. Sebab besar sekali pahala ibadah di dalamnya dan doa kita mudah dikabulkan Allah. Hal ini bukanlah perkara mustahil, karena setiap umat Islam punya peluang dan kesempatan yang sama. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu mensupport channel ini terus untuk upload video setiap hari. Thank you. Meski masuk lewat pintu utama Ka'bah dilarang untuk umum, tetapi ada satu pintu Ka'bah yang dapat dimasuki oleh siapapun. Pintu itu adalah pintu Hijr Ismail. Perlu kalian ketahui, bentuk awal Ka'bah bukanlah berbentuk kubus seperti sekarang ini, melainkan ada tambahan tonjolan setengah lingkaran seperti ini. Dahulu sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, kaum Quraisy melakukan renovasi terhadap Ka'bah karena kondisi bangunannya sudah banyak yang rusak. Namun di tengah pembangunan, mereka kekurangan biaya untuk menyelesaikan pemugaran. Akhirnya tembok sisi barat dan timur dikurangi sekitar 3 meter dan alhasil bagian Hijr Ismail menjadi berada di luar bangunan utama Ka'bah seperti sekarang ini. Bagian Hijr Ismail ini ditandai dengan pagar dinding tebal yang menyerupai setengah lingkaran. Meski begitu, Hijr Ismail tetap menjadi bagian dari bangunan Ka'bah sama seperti bangunan awal Ka'bah di masa Nabi Ibrahim. Barang siapa yang masuk dan beribadah di dalam Hijr Ismail, maka sama saja ia masuk dan beribadah di dalam Ka'bah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, beliau pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah orang boleh sholat di dalam Ka'bah?" Rasulullah menjawab, "Sholatlah di Hijr Ismail bila kamu ingin masuk ke dalam Ka'bah, karena ia termasuk bagian dari Ka'bah." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat di Hijr Ismail memiliki keutamaan dan pahala yang sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Selain itu, area ini juga dikenal sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa, tempat turunnya rahmat, serta tempat untuk memohon ampunan dan membersihkan diri dari dosa hingga kembali dalam keadaan suci. Karena keutamaannya yang begitu besar, tidak heran jika banyak jamaah rela menunggu giliran atau bahkan berdesakan demi bisa menunaikan sholat dan berdoa di Hijr Ismail. Setiap jamaah dapat memasuki Hijr Ismail melalui pintu di sisi barat dengan durasi maksimal di dalamnya sekitar 10 menit yang diawasi langsung oleh petugas. Jadwal masuk di Hijr Ismail pun dibedakan antara jamaah pria dan wanita agar nantinya pelaksanaan ibadah berlangsung tertib dan teratur. Semua jamaah yang ingin masuk ke dalam Hijr Ismail harus tertib mengantri dengan durasi cukup lama dan panjang. Masya Allah, seperti inilah suasana para jamaah ketika ibadah di dalam Hijr Ismail. Derai tangis bahagia dan rasa syukur benar-benar terpancar di wajah mereka. Mereka khusyuk beribadah dan berdoa di tempat mulia dan suci ini. Ya Allah, semoga kita semua bisa beribadah haji umroh ke tanah suci dan bisa masuk ke dalam Hijr Ismail yang mulia ini. Amin.